181 ingatan akan perlahan-lahan menghilang seperti asap. 6. Liu Yu menghentikan mobil di depan Villa Xishan. Gu Qingqing melepaskan sabuk pengamannya, lalu berkata pada Liu Yu, "Terima kasih telah mengantarku pulang. Dan penampilanmu ini benar-benar sangat bagus." Liu Yu tersenyum dengan gembira. "Terasa berbeda, kan?" kata Liu Yu sambil sengaja meletakkan lengannya di bahu Gu Qingqing. Lalu, ia bertanya, "Pria yang berbicara denganmu di luar tempat parkir tadi itu Ni Zining, kan?" Gu Qingqing mengangguk dan menjawab, "Aku mengucapkan selamat padanya dan berharap pertunangannya bahagia." "Itu saja?" tanya Liu Yu yang jelas tidak percaya. "Itu saja," Gu Qingqing menjawab dengan pasti. Ia membuka pintu mobil dan turun sambil tidak lupa berkata, "Mengemudi lebih lambat selama perjalanan pulang. Perhatikan keselamatan." "Iya, aku tahu," Liu Yu juga tersenyum. Liu Yu kembali menyalakan mobilnya, lalu melaju keluar dari villa. Gu Qingqing terus memperhatikan hingga mobil Liu Yu menghilang di sepanjang jalan pegunungan. Kemudian, barulah ia berbalik dan memasuki pintu. Begitu Gu Qingqing masuk, pembantu segera datang dan berlari dengan panik. Nyonya, saya baru saja melihat pesan teks itu. Bagaimana ini? Saya memberitahu Tuan bahwa Nyonya pergi menghadiri perjamuan." Gu Qingqing kehilangan kata-kata, namun ia hanya menjawab, "Tidak apa-apa." Meskipun tadi pembantu mengatakan Gu Qingqing pergi menghadiri perjamuan, pembantu juga mengatakan bahwa ia pergi bersama Liu Yu. Kemudian, meskipun Leng Xicheng meneleponnya, pria itu pergi terlebih dahulu. Seharusnya Leng Xicheng tidak mendengar nada dering teleponnya, kan? Selama Gu Qingqing tidak keceplosan tentang kepergiannya untuk bekerja secara diam-diam, semuanya tidak akan menjadi masalah. "Aku sudah makan malam. Hari ini sudah tidak ada masalah. Beristirahatlah." Pembantu mengangguk dengan senang hati. Setelah itu, Gu Qingqing naik ke lantai atas. Begitu ia kembali ke kamar tidur, ia ingin berganti pakaian dengan pakaian rumah. Tetapi, ketika ia duduk di kursi, ia malah merasa terlalu lelah hingga tidak bisa bergerak. Gu Qingqing melihat bayangan dirinya sendiri di cermin. Ia melihat riasan yang indah, rambut yang ditata rapi, dan gaun yang disesuaikan dengan pas di tubuhnya. Tetapi, semua ini tidak bisa menyembunyikan hatinya yang kosong. Su Zijin dan Ni Zining telah kembali. Su Zipei juga akan kembali. Kalau begitu, bagaimana dengan aku dan Leng Xicheng? Kali ini Leng Xicheng tidak bertemu dengan Su Zipei. Tetapi, bagaimana dengan lain kali? Pikir Gu Qingqing. Hanya berita tentang Su Zipei yang mungkin akan datang langsung membuat emosi Leng Xicheng menjadi berantakan. Bahkan, ia sampai sengaja menyempatkan diri untuk datang dan memberkati pertunangan adik perempuannya. Jika Su Zipei benar-benar bertemu dengan Leng Xiheng, apa yang akan mereka lakukan? Gu Qingqing duduk di depan cermin di kamarnya sendirian. Sementara itu, mobil Leng Xicheng telah berhenti di lantai bawah tanpa suara. Leng Xicheng telah melihat semua itu, sejak sepanjang perjalanan Gu Qingqing kembali hingga kelakuannya di tempat parkir. Saat Leng Xicheng mengangkat kepala, ia melihat ke arah kamar lantai 2 yang tidak disinai cahaya lampu. Padahal, 20 menit yang lalu, Leng Xicheng jelas melihat Gu Qingqing baru saja kembali ke rumah. Leng Xicheng melihat saat Gu Qingqing memasuki pintu rumah dan bahkan mendengar langkah kakinya di tangga sebelum menutup pintu. Berdasarkan kebiasaannya, Gu Qingqing pasti akan menyalakan lampu, berganti pakaian, mandi, dan beristirahat. Leng Xicheng pun berpikir, mengapa sekarang Gu Qingqing tidak menyalakan lampu? Apa yang dia pikirkan? Siapa yang dia pikirkan? Apakah itu Ni Zining? Meskipun Gu Qingqing tidak bertemu dengan Ni Zining secara diam-diam, mereka bertemu di tempat parkir. Mereka memang hanya mengatakan beberapa kata dan pertemuan mereka langsung berakhir. Tetapi, karena Ni Zining telah kembali ke Tiongkok, apakah masih ada kesempatan-kesempatan lain bagi mereka untuk bertemu lagi nanti? Leng Xicheng pelan-pelan membuka kotak rokok. Biasanya ia tidak merokok, tetapi, saat ini ia merasakan amarah yang mengalir di sekujur tubuhnya. Ia ingin melampiaskan amarah ini dari tubuhnya. Begitu Leng Xicheng meletakkan jarinya pada filter rokok, ia menutup kotak rokok lagi dengan keras. Ia segera membuka pintu mobil, keluar dari mobil, dan melangkahkan kaki panjangnya menuju pintu dengan langkah-langkah lebar. Pembantu sedang mengepel lantai di pintu masuk. Leng Xicheng tiba-tiba bergegas masuk sehingga membuat pembantu terkejut dan memanggil, "Tuan." Leng Xicheng mengabaikannya dan langsung menuju ke lantai 2. 182 kekasih yang berubah perasaan dengan mudah. 1.
Saat Leng Xicheng membuka pintu kamar, di dalam ruangan itu masih gelap. Mata tajam Leng Xicheng melirik ke dalam ruangan, tetapi ia tidak melihat orang Gu Qingqing. Terdengar suara air dari kamar mandi yang berada di sebelahnya. Gu Qingqing mengira bahwa itu adalah pembantu yang masuk. Diiringi suara air yang mengalir, Gu Qingqing bertanya, apakah kamu ingin menanyakan apa yang ingin aku makan besok pagi? Aku ingin makan plum kering dan daging babi dibungkus roti. Masih ada di lemari es. Tolong kukuskan beberapa. Mei Kei Kourou Bao, plum kering yang dimasak dengan daging babi dan dibungkus dengan roti. Jika Leng Xicheng tidak salah mengingat, Ibu Nizining berasal dari Jiangzuo. Makanan favorit Nizining adalah plum kering dimasak dengan daging babi dan dibungkus dengan roti. Leng Xicheng sedikit mengepalkan tangannya dan sedikit menyipitkan matanya. Ia melihat gaun pendek yang Gu Qingqing kenakan malam ini. Wanita itu telah melepaskan gaunnya dan kini gaun itu berserakan di tempat tidur. Leng Xicheng berjalan perlahan ke sana dan mengambil gaun indah itu. Jari-jari rampingnya membolak-balik merek gaun itu. Pakaian dengan merek ini tidak ada yang harganya di bawah 10.000 RMB. Paling pentingnya lagi, bukan Leng Xicheng yang membelikan gaun ini untuknya. Gu Qingqing biasanya mengenakan pakaian yang longgar dan kasual. Harga pakaiannya sebagian besar hanya beberapa ratus RMB. Jika bukan Leng Xicheng yang memilihkan untuknya, Gu Qingqing pasti tidak akan membeli merek semahal ini. Gu Qingqing begitu menyukai Nizining sampai menggunakan nama Li Yuyu untuk pergi melihatnya, secara khusus berdandan, dan masih membeli pakaian semahal ini. Meskipun keduanya tidak mengatakan apa-apa di tempat parkir mobil, siapa tahu itu karena ada Li Yuyu. Jadi, mereka tidak bisa menunjukkan seberapa dekat hubungan mereka. Pikir Leng Xicheng, jari-jarinya memegang gaun itu lebih erat. Leng Xicheng duduk di dalam mobil saat ia melihat Gu Qingqing dan Nizining di tempat parkir. Meskipun punggung Gu Qingqing menghadap ke arahnya dan ia tidak dapat melihat ekspresi wanita itu, wajah Nizining tepat menghadap ke arahnya. Leng Xicheng dapat melihat dengan jelas ekspresi di wajah Nizining yang menunjukkan keterkejutan, ketidakberdayaan, dan bahkan emosi yang lebih kompleks dan lebih dalam. Saat itu, Leng Xicheng sangat ingin menyetir mobilnya ke sana dan menabrak si bajingan Nizining itu. Sebuah cahaya melintas dalam mata Leng Xicheng. Ia sedikit menyipitkan matanya dan perlahan-lahan menghela napas. Ia menoleh dan memandang ke arah suara air yang masih mengalir dari dalam kamar mandi. Cahaya di matanya berkedip-kedip. Leng Xicheng berjalan ke sana dengan langkah lebar dan tiba-tiba membuka pintu kamar mandi. Kabut air mengepul hingga memenuhi kamar mandi. Gu Qingqing baru saja menghapus riasannya dan sedang menyiapkan air mandi. Tepat setelah ia membasahi tubuhnya, pintu kamar mandi mendadak terbuka dalam sekejap. Kemudian, Leng Xicheng menunjukkan wajah dinginnya di hadapan Gu Qingqing. Gu Qingqing terkejut. Ia tidak menyangka Leng Xicheng akan muncul di saat seperti ini. Karena ia sedang mandi, ia sedang tidak mengenakan apapun di seluruh tubuhnya. Gu Qingqing pun teringat saat waktu itu ia baru saja ingin mengenakan piyama. Ia masih mengenakan bra dan celana dalam, tetapi Leng Xicheng langsung berpikir bahwa ia sedang merayu pria itu. Sekarang Gu Qingqing sedang mandi. Namun, ia tidak tahu apa yang akan Leng Xicheng katakan. Ia begitu ketakutan hingga refleks mengambil handuk putih yang terletak di samping dan cepat-cepat menutupi bagian penting tubuhnya. Mengapa kamu kembali? Tanyanya. Mengapa aku kembali? Leng Xicheng mendengus dingin, ini adalah rumahku. Jika aku tidak kembali, kamu berharap pria mana yang kembali? Gu Qingqing mendadak terhenyak karena ia sepertinya mendengar amarah dalam nada bicara Leng Xicheng. Leng Xicheng seharusnya tidak memergokiku di tempat perjamuan, kan? Jika Leng Xicheng menemukanku, dia seharusnya menangkapku di tempat. Atau, apakah dia merasakan kekesalan di dalam hatinya karena tidak melihat Su Zipei? Gu Qingqing bertanya-tanya dalam benaknya. Mungkin karena suasana di bak mandi agak gerah, hati Gu Qingqing jadi terasa kosong. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing sedikit mengernyit, lalu ia mengambil selangkah maju ke depan bak mandi dan bertanya dengan dingin, kamu pergi kemana hari ini? Selanjutnya bab 183 kekasih yang berubah perasaan dengan mudah 2.